kita mulai aja ya Mas ya, sambil nunggu teman-temannya masuk ke room kelebitnya. Nah, Siap, Pak. ini teman-temannya udah kasih tahu kan bukan? Sudah, Pak. Sudah saya kasih tahu juga. Oke, oke. Terima kasih Mas sebelumnya ya. Pak, saya izin sholat dulu ya. Iya, iya, tinggal aja Mas. Nah, hari ini kita tunggu teman-temannya yang belum bisa hadir. Semoga bisa segera hadir. Kita mulai aja materi perkuliahan pada siang hari ini yang dimana wewenang dan delegasi pada pertemuan kedua. Nah, ini disampaikan bahwasannya pada wewenang dan delegasi pada pikul ke pertama kan kemarin kan hanya sekelas-kelas sudah manajemen industri itu bagaimana cara kerja industri keuangan dan sebagainya. Nah ini pada pikul kedua ini yaitu membahas tentang wewenang dan delegasi. Nah terima kasih pada rekan-rekan yang telah hadir, semoga yang belum hadir segera hadir dan dibuka pada rekan yang lainnya. Yang pertama ada authority atau wewenang adalah suatu hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan. Nah di sini maksudnya itu authority itu wewenang pada sebuah perusahaan untuk menyampaikan atau mengendalikan sebuah mutu pada perusahaan itu sendiri, seperti itu. Terus ada dua sumber munculnya wewenang, yakni pandangan klasik teori formal, yang dimana wewenang adalah dianugerahkan, diberi atau dilimpahkan oleh, dimana kita secara formal itu dipimpin oleh, kalau di keluarga itu dipimpin oleh kepala keluarga. Kalau di pemerintahan itu ada kepala pemerintah, ada presiden atau kanselir, ada di Jerman atau perdana menteri, dan sudah secara wewenang atau di pemerintahan yang ditugaskan itu diberi dan dilimpahkan atau dianugerahkan. Nah, teori penerimaan yang pertama, wewenang timbul bila diterima oleh kelompok individu pada siapa dan wewenang terhadap tersebut dijalankan, yang mana sebentar ada yang masuk nih. Oke, yang baru masuk langsung ikut aja Mas ya, Mas Yusuf ya. Nah terima kasih, lanjut lagi ke wewenang tadi, yang dimana pada wewenang ini ada namanya topik penerimaan. Nah teori penerimaan itu wewenang timbul bila diterima oleh kelompok individu pada siapa wewenang tersebut dijalankan. Misalkan contoh ada LSM atau posyandu, di mana untuk kelompok lah, kelompok tertentu lah itu yang bisa disebutkan diberi wewenang oleh sebuah lembaga. Nah, kunci dasar wewenang ada pada yang dia mempengaruhi atau dan bukan yang memengaruhi, itu salah satunya. Nah, lanjut lagi, kenapa ya? Nah, lanjut nah, pada wewenang ini dan staf. Nah, di sini nilai staf pada sebuah perusahaan kita lebih membahas ke perusahaannya, di mana wewenang lini dan staf pada wewenang lini atasan melakukan atas bawahannya langsung, atas melakukan atas bawahannya langsung. Atasan ini memberikan perintah, maksudnya di wewenang ini wewenang kepala regu atau karyawannya. Terus wujud adalah wewenang perintah, wujudkan adalah wewenang perintah. Misalnya contoh target hari ini pembuatan produk, pembuatan kursi atau pembuatan ban. Contoh yang di sebuah perusahaan gaji tunggal itu mengambil manajernya atau kepala argunya atau yang
Nah, oh ya, yang baru masuk langsung aja Mas ya, ikut. Nah, langsung ikut mengikuti materinya ya. Nah, di sini ada wewenang staf. Yang disampaikan tadi, langsung bawa dulu. Wewenang di mana hal yang dipunyai oleh staf untuk menyarankan, merekomendasikan atau pada personalia ini. Nah, di sini personalia itu memberikan tugas. Contohnya tugasnya itu seperti membuat laporan, membuat laporan harian atau membuat laporan bulanan tentang kinerja sebuah perusahaan atau sebuah karyawan atau sebuah divisi. Nah, di dalam ini tidak ada wewenang memerintahkan personalia atau tidak ada wewenang nih, staf nih. Tidak ada wewenang memerintahkan personalia ini kecuali ada wewenang staf fungsional. Nah, di sini ada fungsional dan apa itu jabatan fungsional. Nah, fungsional sini itu sebagai fungsi, misalnya fungsinya sebagai kepala staf. Nah, hanya memberitakan kepada staf-stafnya saja atau jabatan struktural. Nah, sini ada perbedaannya. Wewenang secara fungsional dan struktural. Struktural itu mungkin secara tingkatan lebih tinggi, cuman tapi kalau fungsional lebih ke pelaksanaan tugasnya. Nah, itu lanjut lagi pada ini. Terus, nah, di pada power kekuasaan di sini ada namanya kekuasaan tidak semua dengan wewenang. Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan adalah, bentar ya, nah di sini kekuasaan tidak sama dengan wewenang. Beda dengan kekuasaan, hanya misalkan pimpinan perusahaan hanya mengatur, punya kuasa punya perusahaan, tapi wewenangnya untuk mengatur sebuah perusahaan itu sendiri berbeda. Dilanjutkan lagi, kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan hak tersebut, yakni kemampuan untuk memengaruhi individu atau kelompok. Nah, kekuasaan itu hanya segelintir, nah, banyak. Misalkan pemerintahan mempunyai kuasa untuk mengatur daerah atau mengatur daerah atau namanya otonomi daerah. Nah, itu salah satunya itu. Terus kekuasaan adalah wewenang harus selaras bila tidak akan menimbulkan konflik. Nah, itu salah satunya. Kekuasaan wewenang harus selaras. Misalkan saya menyuruh membuat produksi bat sehari ini 10.000, dan wewenangnya sebagai pemenang yang menjalankan sebuah produk, membuat produknya itu harus selaras. Misalkan harga 10.000, nah bisa mencapai harga 11.000, itu bagus. Dan tidak ada menimbulkan konflik. Nah, perbedaan inilah misalkan pembuatan bahan, pembuatan lilin. Nah, prosesnya kan berbeda-beda. Kalau untuk lilin, prosesnya kan dibakar, dilemburkan dulu, dicairkan, habis itu diberi tali ya, itu untuk terbakarnya lilin. Nah, ada caranya dengan steam atau dengan lain sebagainya. Setelah mesin masuk ke situ. Nah, di sini kekuasaan yang didapat dari wewenang formal disebut kekuatan formal. Nah, di sini kekuatan formal maksudnya itu yang dimaksud dari kekuatan atau kekuasaan yang didapat dari wewenang formal itu disebut kekuasaan formal. Dan di mana intinya di sini yaitu kekuatan formal itu sudah dipilih. Misalkan ada pemilihan lurah di suatu daerah, sedangkan kemarin kan di hari Minggu kemarin di daerah Tangerang sendiri banyak pemilihan kepala daerah, salah satunya lurah. Itu pemilihannya seperti itulah. Kekuasaan formal itu dipilih oleh rakyat langsung. Bagaimana sih sistem pelatihan dan sebagainya. Nah, tuh lanjut lagi, terus seperti itu. Nah, lanjut lagi pada kekuasaan yang didapat dari seberapa besar para pengikut yang mengaguminya, respek tersebut terhadap kekuasaan pribadi. Nah, di sini maksudnya kekuasaan yang didapat dari seberapa besar para pengikut yang mengagumi seperti kekuasaan pribadi. Di sini suatu organisasi yang dipimpin oleh seseorang yang dipilih, atau tadi kepala daerah, salah satunya ambilnya lurah atau kepala desa, yang dimana oleh dia dipilih oleh secara individu atau secara demokrasi, yang dimana demokrasi dia bisa, nah, pengikutnya ini setia yang loyalitas inilah yang disebut kekuasaan pribadi. Pandangan negatif atas kekuasaan, memiliki kekuasaan
berarti menguasai orang lain yang lebih lemah. Nah, ini pandangan agak kurang baik, di mana pandangan negatif kekuasaan, memiliki kekuasaan berarti di sini bahwasannya memiliki kekuasaan berarti menguasai orang lain yang lebih lemah, itu salah. Itu salah satu pandangan negatif dari kekuasaan. Itu memiliki kekuasaan seperti menguasai lebih baik yang lebih lemah. Nah, terus pandangan positif atas kekuasaannya, memiliki kekuasaan. Nah, di sini saya jelaskan dulu ya. Pandangan negatif pada kekuasaan itu dia bisa menguasai satu daerah atau sebagai kepala desa lah. Nah, ada daerah yang tidak dia sukai, contohnya daerah yang tertinggal atau kumuh gitu. Berarti kan dia menganggap saya bisa menguasai orang-orang yang tertinggal ini atau orang-orang primitif ini. Itu salah satu kekuasaan yang negatif. Terus bagi rekan-rekan yang belum hadir, langsung mengikuti kuliahnya aja ya. Nanti materi saya share di forum di pertemuan ke-6. Nah, lanjut lagi, di mana pandangan positif atas kekuasaan. Memiliki kekuasaan berarti memperhatikan pada pencapaian tujuan kelompok. Nah, ada pandangan positif pada atas kekuasaan di sini, ini bagus nih. Cuman balik lagi, kembalikan lagi kepada pemegang pemangku kebijakannya. Misalkan pandangan positif atas kekuasaan. Nah, memiliki dia misalkan di daerah yang tadi tuh, daerah yang positifnya kalau di daerah kumuh ini bisa ditingkatkan atau punya ekosistem yang baik, maka daerah itu bisa diajukan sebagai wirausaha. Misalkan di daerah itu punya lahan yang kosong. Nah, ini kekuasaan yang berarti pada pencapaian tujuan kelompok. Nah, situlah perhatikan ucapan untuk kelompoknya itu. Misalkan di daerah situ tertinggal tampil tanah kosong, bisa diajarkan pelatihan, bahasan, sepeda roda dua atau pelatihan menjahit dan sebagainya. Itulah pandangan positif dari kekuasaan atas kekuasaan. Itu banyak macamnya sih. Mungkin dari rekan-rekan bisa menambahkan atau memberikan pengetahuannya. Nih saya tanyakan. Nah, ada contoh, ada dari rekan-rekannya ada bisa memberikan contoh tentang pandangan positif atas kekuasaan? Atau bagaimana punya pandangan ini? Misal daerah saya Pak, wilayahnya kurang maju atau masih ekonomi masih kurang. Nah, dengan pandangan positif dari kekuasaan mungkin bisa maju. Itu mungkin ada yang bisa cerita. Oke, saya lanjut aja materinya ya. Ini nanti saya beberapa tentang materi kekuasaan. Nih, tentang kekuasaan. Oh, tidak ada pilihannya. Oke, lanjut aja lagi. Nah, ini selanjutnya pada responsibility, tanggung jawab. Nah, pada kekuasaan itu ada nama responsibility atau tanggung jawab, di mana apakah kewajiban untuk melakukan sesuatu yang timbul bila bawahan menerima wewenang atasannya. Nah, ada tanggung jawab. Nah, di sini tanggung jawab sangat penting atas hasil kinerjanya. Contoh tadi sebuah perusahaan lilin. Nah, dari situ tanggung jawabnya bila mana atasannya memberikan perintah, kamu sehari ini memberikan produksi lilin sekitar 10.000. Nah, yang sebagai yang menerima penanggung jawab tanggung jawab tadi itu atau bawahannya harus melaksanakan 10.000, hasilnya seperti apa. Itulah respon dari pimpinannya, terima wewenang atasannya. Terus kedua, hubungan dengan wewenang. Seseorang diberi wewenang untuk melaksanakan tanggung jawab. Nah, contohnya secara simpelnya. Di sini hubungan dengan wewenang yaitu seseorang diberi wewenang untuk melaksanakan tanggung jawab. Misalkan suruh membeli bahan bakar atau membeli makanan pada malam hari ini, diperintahkan. Itu secara sederhana ya, memberikan seorang diberi wewenang untuk melaksanakan tanggung jawab. Nah, kamu sana membeli makanan malam-malam, itu bisa. Nah, contoh hubungan dengan wewenang. Masih banyak macamnya. Kalau membaca literatur mungkin
masih banyak yang bisa digali dari informasi tentang responsibility oleh tanggung jawabnya gitu. Lanjut pada tahap selanjutnya. Nah di sini, habis dari responsibility atau ada selanjutnya itu delegasi, adalah pelimpahan wewenang dari tanggung jawab formal pada orang lain, di mana alasan terpenuhnya untuk delegasi ada proses agar organisasi efisien, terus manajer tak selalu serba tahu. Nah di sini yang dimaksud pelimpahan wewenang pada tanggung jawab pada orang lain, yaitu pimpinan atau kepala leader atau manajernya itu memberikan wewenang pada karyawannya atau pekerja. Nah di sini maksudnya manajer tak selalu serba tahu. Nah di sini misalkan terjadi kerusakan di sebuah mesin pencetakan atau furnace, nah, itu menjadi salah satu kendala manajer yang tidak semua, cuma manajer tahunya hanya lebih produksi misal sehari 10.000, bagaimana dan sebagainya itu tidak tahu mereka, seperti itu. Nah selanjutnya lagi di dalam delegasi, proses organisasi efisien. Oke mas, bentar ya, waduh ini absen sekali, ada absen ya. Oke. Nah lanjut lagi ke materinya. Rosalia Indah, waduh mas. Oke sip, terimalah. Nah di sini maksudnya terus selanjutnya dalam delegasi agar efektif, di mana kejelasan kepada siapa dan dari siapa dan pada siapa. Nah ini delegasi yang efektif. Maksudnya seperti apa sih? Bertanggung jawab pada siapa, bertanggung jawab itu penting agar tidak terjadi overlap tugas sama sama ya maksudnya tugas sama kepada lebih dari satu organisasi. Nah, maksudnya nah di sini tugas sama kepada lebih dari satuan organisasinya, misalkan dari sebuah lembaga, LSM atau sebuah perusahaan. Similar itu dari keluarga, pada kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anaknya, sebagainya, seperti itu. Delegasi agar efektif. Nah, atas satuan perintah adanya tanggung jawab dan wewenang memberikan motivasi, pelatihan dan pengawasan. Di sini adalah lanjutan dari sebelumnya tadi, di mana tentang delegasi agar efektif, seperti itu. Bentar ya. Oh ya, jelas ya. Mulai lagi. Nah dari tadi delegasi. Nah di sini adanya satuan perintah. Nah, oh ya nanti kalau mas ada yang ketinggalan, yang ada kan yang baru masuk kuliahnya atau bagaimana, nanti saya buat rekamannya, nanti bisa di download di YouTube aja, nanti saya kirim di upload di YouTube tentang manajemen industri. Tinggal download aja di keyword dari manajemen industri, tinggal scroll. Kalau saya ada situ. Nah terus adanya satuan perintah, adanya tanggung jawab dan wewenang. Nah di sini ada adanya tanggung jawab dan wewenang itu bagaimana sih? Tuh. Memberikan motivasi, latihan dan pengawasan. Nah memberi motivasi, latihan dan pengawasan di sini, setiap karyawan itu pasti merasa bosan ada pekerjaannya. Untuk sehari 2 hari masih oke, sebulan 2 bulan masih oke, setahun 2 tahun oke, lebih dari 2 tahun mungkin udah bosan, begini aja kerjaannya. Nah di situ tanggung jawabnya memberi motivasi, misalkan diadain training seminar motivasi atau seminar biar mereka semangat, atau memberikan intensitas yang lebih tinggi tuh. Nah terus latihan dan pengawasan. Nah di sini latihan misalkan soft skillnya jasa. Nah misal bisa sehari bisa 10.000, bisa 15.000 atau 20.000 membuat produknya tuh. Terus pengawasan, diawasi apakah
dalam latihan dan memberikan motivasi itu benar apa enggak. Itulah pengawasan. Nah, selanjutnya di mana kegagalan pendelegasian. Di sini kegagalan dalam pendelegasian itu pertama merasa lebih bila dikerjakan sendiri. Nah, di sini maksudnya merasa lebih ini kegagalan, salah satu kegagalan. Kenapa? Di sebuah perusahaan itu ada teamwork, nggak boleh kerja sendiri-sendiri. Nah, misalkan di sehari pembuatan tadi itu ban atau lilin, nah kita ambil lilin atau pakai tadi kan lilin dan sekarang pakaian, misalkan pakaian baju atau celana. Nah, di situ kita bisa membuat ngejahit nih sendirian nih sehari nih bisa 10 atau 15 20. Dan kan situ ya, itu termasuk gagal kalau buat sendiri. Nah, maksudnya ada yang lipat, ada yang motong, ada yang jahit, ada yang packing. Itulah sebut itu wewenang yang bagus tuh, kerjanya bagus, teamwork. Kalau untuk merasa lebih itu salah, itu salah satu salah dari kita sendiri. Ya, terus tak mau ambil risiko bawaan yang salah. Nah, di sini tidak mau risiko bawaannya salah. Nah, di sini ini kurang bagus. Ini biasanya yang di supervisor atau leader. Nah, risiko-risiko itu harus ditanggung oleh supervisornya, sedangkan bawahan hanya menerima perintah dari atasannya. Selanjutnya lagi, kurang percaya kemampuan dan bawahan. Di sini maksudnya kurang percaya akan kemampuan bawahannya. Di sini misalkan kita ada rekrutmen dari HRD, nah, mereka merekrut 10 orang yang tenaga pengawas lah, welding. Nah, di sini pimpinannya itu belum tahu bahwa kinerja dari 10 orang ini. Nah, maka situ dia masih kurang percaya nih kemampuan ini salah satu kegagalan dari pendelegasian. Padahal secara mereka sudah bagus, kurang percaya kemampuan bawahannya. Ini harus percaya lagi dan sebagainya. Nah, dalam maksudnya di sini senang kalau bawahannya tak berkuasa. Nah, ini kurang bagus juga. Namanya kepemimpinan kan silih berganti. Dan masuk sini kalau bawahannya tak berkuasa itu setelah mendapat 10 tahun atau 15 tahun bekerja, mungkin dia akan diberikan promosi jabatan naik jabatan. Itu bawahan nih. Nah, kalau pimpinannya tidak masih gagal dalam negosiasi, maka dia tidak bawahannya tidak akan naik menjadi naik jabatan. Terus takut bersaing dengan bawahan, itu yang lebih kurang bagus lagi. Salah satu dari kegagalan, tidak ada kemampuan manajerial. Nah, ini paling parah. Di sini dengan adanya memberi motivasi dan latihan dalam pengawalan, itu akan membuat manajer lebih naik. Misal pakai terus prosesnya itu kan ada cutting, terus ada buat pola, jahit, aja. Sedangkan desentralisasi ada pendelegasian mewenang ke bawah di divisi atau atas nama. Tim leader lah, bawahannya seperti apa, ada kanan dan kiri dan sebagainya. Faktor yang menentukan derajat desentralisasi pertama yaitu manajer puncak ingin kuat. Maksudnya di sini yaitu masih salah satu masuk kegagalan, di mana manajer puncak ini ingin kuat itu tidak boleh ganti atau bagaimana. Padahal di sebuah perusahaan itu ada masa jabatan manajer, terus tingkat pertumbuhan organisasi. Nanti tingkat organisasi itu banyak karena sebuah perusahaan itu akan kuat kalau memiliki organisasi yang timurnya bagus. Terus tentunya lagi strategi dan lingkungan organisasi. Nah, di dalam strategi dan lingkungan organisasi, sini peran penting. Kan contohnya paling kecil di dalam sebuah himpunan mahasiswa mesin itu adalah ada organisasi ketua, wakil ketua, terus bendahara, sekretaris, terus divisi-divisinya. Itulah lingkungan organisasi. Penyebaran geografis dan kualitas manajer. Di sini kualitas manajer sangat penting sekali, di mana
dia harus memanajemen sebuah perusahaan agar perusahaan itu bisa maju. Nah, di sini manajer itu lebih banyak menggunakan banyaknya pelatihan untuk mereka, misalkan penggunaan Six Sigma, terus manajerial dan sebagainya seperti itu. Lanjutnya lagi bahwa sentralisasi. Nah, di sini mungkin saya jabarkan sedikit tentang sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu organisasi, pada struktur organisasi maksudnya. Sentralisasi baik digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Nah, sini sebelum pada zaman-zaman eranya Pak Soeharto dan Bu Mega dan sebagainya itu banyak otonomi daerah. Bu Pak Soeharto lebih banyak di Pak Soeharto belum ada otonomi daerah. Semenjak tahun 2000-an, misalkan contoh salah satu di otonomi daerah itu Banten, di mana Banten itu sendiri otonomi pecahnya di tahun 2000, tahun 2000. Nah, mereka menjadi provinsi mana sebelumnya masih menjadi Jawa Barat. Nah, itu otonomi daerah. Nah, contohnya Tangerang Selatan. Tangerang Selatan itu masih bergabung dengan di tahun 2010, salah itu 2008. Tidak salah, Tangerang Selatan itu masih bergabung dengan Kabupaten Tangerang. Nah, pemecahnya itulah menjadi otonomi daerah. Ini sentralisasi, dulu masih belum sentralisasi, sedangkan sekarang sudah enggak. Atau Tangerang Kota, dulu kalau Tangerang itu cuma satu, Tangerang. Terus pecah menjadi kabupaten kota Tangerang, habis itu menjadi kota Tangerang Selatan. Sekarang adanya isu dengan Tangerang Utara, pemecahan dari kabupaten. Nah, karena Tangerang kabupaten itu sangat luas dan sangat banyak penduduk. Tuh. Nah, itu di dalam otonomi daerah. Sedangkan desentralisasi dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab, di mana pengalihan tanggung jawab, kewenangan dan sumber-sumber daya, dana, manusia dan lain-lain dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Nah, desentralisasi di sini adalah kewenangan memberikan sumber kewenangan dan sumber-sumber daya manusia. Misalkan kita ada pusat, pemerintah daerah pengennya kita mengadakan PON. Nah, sekarang PON diadakan di Aceh, itu di Papua, yang dimana mereka mengambil sumber daya manusia, dana manusia dan sebagainya. Manusia di sini manusia atau yang berbakat kita ajak ke PON nasional yang sekarang di Banten, di Papua. Nah, situlah disebut desentralisasi. Selanjutnya lagi, perubahan sentralisasi menjadi desentralisasi membawa perubahan dalam sistem pemerintahan. Di antaranya, contohnya salah satunya pilkada. Pilkada langsung dari dan pemilu presiden. Nah, pilkada langsung di sini lebih banyak ke, misalnya contoh tadi saya sampaikan, kabupaten kemarin sudah merayakan pemilihan lurah atau kepala desa oleh rakyat langsung. Kalau untuk pemilu presiden itu tentukan oleh masyarakat. Di sini meskipun biasa sebagai perubahan demokrasi kita, nah, namanya pasti ada kegagalan di mana harus itu tetap saja timbul nada pesimis dan pandangan negatif dari berbagai kalangan tentang pelaksanaan pilkada di Indonesia tidak menandakan arti pentingnya institusi ini dalam konsolidasi demokrasi daerah desentralisasi, yaitu kewenangan pusat ke daerah. Gitu. Di mana dengan ada tanamnya dengan otonomi daerah. Sampai sini ada yang tanya dulu? Cukup ya? Ada yang tanya kan? Sebentar saya minum dulu ya. Oh, terima kasih sudah menunggu ya. Saya bayar dulu. Lanjutkan materinya. Oh ya, nanti jangan lupa untuk mengerjakan di forum diskusi pertemuan ke-6 ya. Itu udah diisi ya jawabannya. Terima kasih. Saya lanjut lagi ke materi tentang masih manajemen industri tentang tantangan sterilisasi dan desentralisasi. Nah, di sini
Kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan, monggo langsung Pak, izin bertanya Pak tentang apa sih Pak sentralisasi atau desentralisasi, atau Pak mohon maaf Pak, pemberian materi Bapak atau kecepatan atau bagaimana, monggo. Lanjut lagi, di mana pada tantangan desentralisasi atau desentralisasi di sini ada di sini untuk lebih tersentralisasi, pertama lingkungan kerja yang stabil. Terus tapi nah itu di sebuah perusahaan ya. Jadi kenapa saya banyak contoh biar banyak literasi yang didapatkan, walaupun cuma kita belum tentu setelah selesai dari perkuliahan kuliah di Universitas Pamulang ini atau di teknik mesin, belum tentu kita masuk terjun ke perusahaan. Bisa saja kita berusaha atau mengembangkan usaha orang tua dan sebagainya, atau membuat usaha sendiri atau membuat perusahaan sendiri atau dan sebagainya tuh, atau mau menjadi petani, monggo, banyak yang nilai positif yang bisa diambil dari ilmu. Nah, kita kuliah ini yaitu membentuk pola pikir pada perguruan tinggi ini tuh, dengan cara ya banyak, salah satunya perkuliahan, pemberian materi, terus dan lain sebagainya. Nah, tantangan di sini tadi lingkungan kerja yang stabil untuk lebih tersentralisasi, di mana pada kalau di dalam lebih desentralisasi, yaitu lingkungan kerja lebih kompleks, tidak pasti seperti karakterisasi pasar, tekanan kompetitif, dan ketersediaan material. Nah, di sini karakter pasar, emang pasar banyak, ada jual-jualan ya, cuman tekanan kompetitifnya banyak, harga jual murah, terus stok banyak, dan persediaan materialnya cukup tergantung musim. Misalkan untuk pada musim rambutan, jualan rambutan, untuk mencari mangga susah. Kalau musim mangga banyak mangga, atau musim durian atau musim duku banyak-banyaknya. Itulah salah satu terdesentralisasi. Nah, selanjutnya lagi di sini ada manajer lebih bawah kurang mampu, atau level lebih bawah, manajer level bawah kurang mampu atau berpengalaman dalam membuat keputusan, ya. Kurang berpengalaman dalam membuat keputusan dibandingkan manajer level atas. Nah, di sini itu maksudnya sentralisasi, manajer level bawah itu kurang tahu. Nah, karena yang level atas itu udah banyak pemahamannya, terus banyak pelatihannya, maka jadi tahu. Nah, itu dalam bawah kurang mampu atau mengambil keputusan, sangat sayangkan. Nah, tapi dengan banyaknya sekarang dengan sistem desentralisasi, manajer lebih mampu dan berpengalaman dalam membuat keputusan. Itulah perbedaannya. Perbedaan antara tantangan tersentralisasi dan terdesentralisasi. Nah, perbedaan di sini yaitu kalau bawah itu mengikuti aturan dari atas, sedangkan kalau yang desentralisasi bawah bisa langsung mengambil keputusan. Itulah perbedaannya. Lanjutkan lagi di dalam tantangan sentralisasi dan desentralisasi, yaitu manajer level tidak mau memberikan suara dalam membuat keputusan. Nah, ini sentralisasi, yaitu oleh manajer level atas, pimpinan atas yang langsung. Nah, di sini manajer level tidak mau memberikan suara dalam keputusan. Nah, itu. Tapi di dalam desentralisasi itu manajer level bawah ingin bersuara dalam membuat keputusan. Salah satunya bisa pembuatan, kalau dulu membuat produksi ban ya 100.000 ya 1.000 udah cukup, nggak usah tanya bagaimana cara kerja dan sebagainya. Itu dulu kan tersentralisasi dari pimpinan. Kalau sekarang desentralisasi itu level bawah, misalkan Pak, kalau 1.000 itu dibagi berapa jam, dan atau dibagi berapa line atau produksi, atau dibagi beberapa bagian, itu salah satunya, atau berapa hari, itu dari bawahannya. Contoh sederhananya, nah mungkin dari rekan-rekan bisa mendapatkan contohnya kalau yang udah pernah bekerja atau dan sebagainya. Terus keputusan biasanya relatif minor. Di sini maksudnya minor itu tidak terlalu banyak minor. Nah, putusan signifikan. Nah, putusan biasanya relatif minor. Nah, minor itu di sini adalah hanya monoton oleh pimpinan atasnya, yang bawah tidak tahu atau tidak ada cocok juga tetap diterima. Itulah minor. Keputusannya signifikan. Nah, ini keputusan signifikan pada desentralisasi, yaitu antara atasan dan pimpinan itu klop, atau satu pemikiran, satu wadah. Gitu. Nah, organisasi cenderung menghadapi krisis atau berisiko atas kegagalan perusahaannya. Nah, ini kalau cenderung menggunakan desentralisasi, karena
pimpinannya ada peluang salah, berarti langsung kena semua. Kalau perusahaan itu, terus culture atau kultur perusahaan terbuka. Nah, ini untuk desentralisasi ya. Kultur perusahaan terbuka untuk memungkinkan para manajer bersuara tentang apa yang sedang terjadi. Nah, ini banyak kegagalan. Kalau sekarang lebih banyak desentralisasi ketimbang tersentralisasi karena banyak otonomi yang tidak berjalan. Udah kalau untuk di pemerintah, kalau di perusahaan sekarang gimana sih produksi bisa lancar? Nah, kerja manusianya biar cepat lancar bagaimana sih? Nah, minta komunikasi atau tidak pendapat oleh dari bawahannya. Terus di sini organisasinya besar. Nah, di sini masuk organisasi besar itu perusahaan misalkan salah satu contoh kita ambil PayPal atau Amazon. Nah, kalau di Indonesia ada Bukalapak atau Tokopedia, mereka besar, langsung dari atasannya, minta A, B, C, dan D. Dengan perusahaan untuk yang desentralisasi, perusahaannya secara geografis menyeluruh. Misalkan salah satu perusahaan kayak Kerja Tunggal atau Unilever, mereka itu kan buat grup, Sampurna Group itu perusahaan secara geografis secara menyeluruh, perusahaan di mana-mana ada, tersebar secara geografis. Nah, terus saja lagi di dalam tantangan sentralisasi dan desentralisasi itu implementasi efektif dari strategi perusahaan tergantung pada manajer yang bersikukuh tentang apa yang sedang terjadi. Nah, ini efektivitas implementasinya efektif dari strategi perusahaan. Sedangkan pada manajer yang bersikukuh tentang apa yang terjadi, ya itu dia mengikuti solusinya bagaimana mencari solusinya. Sedangkan pada desentralisasi yaitu implementasi efektif dari strategi perusahaan tergantung pada manajer yang terlibat dalam dan fleksibel di dalam membuat keputusan. Nah, di sini maksudnya banyak tersentralisasi banyak manfaatnya. Seperti dalam strategi perusahaan, misalnya perusahaan membuat print baru atau cetakan baru, itu bisa. Itu membuat cetakan nilai yang baru yang ada bentuk-bentuk hewan atau bentuk-bentuk motor dan sebagainya. Itu fleksibel dalam membuat keputusan. Yang terakhir, di sini karakteristik lain dari organisasi seperti biaya, risiko, berkaitan dengan keputusan, preferensi individu, manajer dan rasa percaya pada karyawan, budaya organisasi dan hubungan manajer tingkat bawah. Nah, ini agak sulit juga ya. Karakteristik lain dari organisasi ini sebenarnya hanya melihat secara keseluruhan seperti biaya, risiko yang berkaitan, keputusan, preferensi individu, manajer dan rasa percaya pada karyawan itu rendah. Nah, sedangkan budaya organisasi dan kemampuan manajer tingkat bawah ini hanya menyentuh ke bawah saja. Sedangkan karakteristik lain dari organisasi seperti biaya, suatu keputusan, preferensi manajemen puncak, budaya organisasi, kemampuan manajer tingkat bawah. Seperti ini. Mungkin saya nggak bisa banyak. Nah, sampai sini yang ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya. Oke, di sini mesti cukup ya. Namanya asli kalau saya ya. Di sini ada Rosalia Indah, Muhammad Iqbal, Tahyanul Nasrun, oke, Muhammad Tribus Sumar Diono, oke, Fatur Rahman, oke, sip. 4 orang ya. Lainnya boleh ya. Kalau yang lainnya kalau mau absen boleh aja langsung ke sini aja ya. Di singkatnya pesan. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan materinya ya. Kita oke mas, monggo. Saya tunggu nih, saya kasih waktu 5 menit lah. Monggo, monggo yang mau absen 5 menit, saya tunggu. Saya buka Word dulu.
Bentar ya, saya pilih dulu ya. Ini ada lagi nih. Bentar, saya baru. Tunggu lagi apa yang lain. Nah, agak terganggu. Ini 11 orang dong. 7 tambah 16 orang ya. Ini baru absen coba nih, yang berangnya saya tunjukin ya. Kita baru ada 11 orang nih yang baru absen. Kita masukin sini. Ada 11 orang. Kalian tunggu ya. Sekarang ya, tunggu lagi ya. Tunggu absen. Mana ada 16 sih. Sekitar 15 orang lah. 15 orang atau 4 orang lagi yang belum ya. Satu lagi nih ya. Baru 14 soalnya. Sini totalnya ada 16 orang. Satu lagi siapa nih yang belum? Ya, saya lanjut aja materinya ya. 50 soalnya. Oh, satu lagi. Nah, oke, pas. Ini pas ya. 16 orang. Kemudian ajak ya, suruh masuk ya. Oke, dan ini baru 15 orang ya. Oke, saya lanjut lagi ke materinya. Terima kasih rekan udah absen ya. Nah, kita selesai sekitar jam 1 lewat 40-an lah, 10 menit. 1 lewat 40 menit. Kita lanjut lagi. Terima kasih rekan-rekan udah absen. Nah, nanti tadi sampai tentang mengolah perubahan. Oke, enggak ya. Mengolah perubahan. Selanjutnya dalam mengolah perubahan di sini banyak. Di sini dalam manajemen industri itu ada namanya materi tentang mengolah perubahan. Banyak step-stepnya.
Kita kan udah salah kali, nanti sekali lagi kan itu masih perubahan, change atau perubahan atau pergantian. Itu perubahan adalah suatu perubahan atau alteration pada manusia atau suatu teknologi, itu ada perubahan. Sebenarnya secara gambar secara umum ini perubahan. Ada lagi sumber perubahan. Nah, di sini kekuatan perubahan itu udah bisa dari internal atau eksternal. Tapi kita yang saya bahas pertama yaitu kekuatan secara eksternal. Pertama, peraturan pemerintah teknologi perubahan ekonomi. Nah, peraturan pemerintah misalkan kita kayak kemarin nih, selama hampir 2 tahun ini, 2 tahun ya, 2 tahun ini kita harus berjimbung dengan corona, yaitu dimana dengan peraturan pemerintah kita menggunakan masker, terus PPKM diperpanjang terus-terusan, itu harus kita pemulihan harus daring. Kalau untuk mungkin pemulihan secara daring mungkin agak membosankan ya, karena kita tidak tahu, saya tidak tahu bagaimana mereka itu belajarnya di mana, apakah di dalam laptop atau lagi banyak tugas dan sebagainya. Dan untuk cara daring itu banyak kendalanya, misalkan pemahaman yang tidak kurang, banyak tidak pahami. Lanjutkan lagi teknologi. Nah, dengan teknologi itu sangat membantu, misalkan perkuliahan daring dengan menggunakan Google Meet atau Zoom Meeting atau dengan LMS yang lainnya masih bisa. Nah, di sini perubahan ekonominya ya apa teknologinya nih, misalkan smartphone hanya seperti kalau tahun saya dulu sebelum Android masuk 2008, 2006, 2007 kan udah ada, cuman nggak terlalu booming. 2008 udah mulai bagus. Android dan iOS sebelum mereka masuk itu teknologinya hanya telepon biasa, telepon dan telepon phonemonic itu Nokia yang udah smartphone bagus. Nah, dengan penambahan teknologi di mana sekarang tahun 2001 kita bisa menggunakan WhatsApp, Telegram, Facebook dan lain sebagainya. Facebook diciptakan di tahun 2008. Nah, banyak perubahan dari situlah, banyak pengguna Facebook. Makin ke sini banyaklah ada WhatsApp, Instagram, sebagainya. Nah, dengan teknologi kita bisa melakukan perkuliahan secara daring, bisa menggunakan PC, laptop, HP dan lain sebagainya. Terus selanjutnya kekuatan internal. Di sini perubahan itu terjadi adanya kekuatan perubahan ekonomi. Perubahan ekonomi. Dalam perubahan ekonomi itu sendiri adanya kenaikan uang saku nih, kalau untuk yang mahasiswa kenaikan uang saku bisa yang tadinya naik motor lah bensin 10.000 bisa sampai 20.000 dengan menggunakan bahan pertama. Makanya itu perubahan ekonomi atau penjualan produknya. Sekarang kan penjualan produknya dengan teknologi banyak, misalkan penjualan masker itu banyak yang digunakan menggunakan untuk online dan lebih murah. Awal-awal pandemi masker satu bijinya itu kita bisa beli 10.000, sedangkan sekarang itu satu pak 15.000, nanti 20.000, ada juga 10.000 tergantung toko atau marketplace-nya. Dan dengan perubahan ekonomi itu dengan masker itu 10.000 udah sampai rumah tuh sekarang. Dulu cuma satu masker 10.000, sekarang satu pak 10.000 sampai rumah. Itu perubahan ekonomi yang menurut kita untuk perubahan. Selanjutnya pada faktor kekuatan internal, di mana redefinisi strategi peralatan baru sikap karyawan. Nah, di sini tadi secara eksternal sudah dibuat. Nah, redefinisi strategi. Nah, di sini internal itu di dalam perusahaan. Kalau ada perubahan strategi, misalkan kerja itu dari jam 8 sampai jam 4 sore, jam 8 sampai jam 5 sore, di mana dan waktu kerja tidak merokok, tidak boleh santai, harus dapat target, sebagainya. Itu dapat penambahan mesin dan sebagainya. Satu terus peralatan baru. Di dalam peralatan baru, di mana di sini sangat menunjang kinerja, misalkan dengan dulu pembuatan sepatu. Nah, cutting itu dengan manual lah, dalam mesin plasma atau menggunakan mesin cutting mesin yang otomatis bisa memotong memangkas waktu sehingga atau packaging packaging perusahaan itu akan maju. Salah satunya bukan keseluruhan ya.
Maaf, terjadi gangguan jaringan ya, putus suaranya jaringannya. Saya lanjutkan lagi materinya tadi ya. Tadi sampai tentang perubahan. Maaf tadi putus. Ya, di sini tentang manajer perusahaan. Nah, tadi sampai tentang perubahan. Nah, struktur perubahan ada kekuatan internal. Di sini ada strategi peralatan baru. Nah, peralatan baru tadi sampai peralatan baru yang putusnya ya. Nah, di peralatan baru itu sendiri ada komponen, misalkan saat packaging sepatu perusahaan. Nah, packaging sepatu kan mengangkat barang, itu kan berat. Kalau satu dua oke lah, sekali dua kali oke. Kalau terus-terusan kan lumayan. Nah, kalau dengan melakukan pembelian peralatan baru atau forklift atau beli alat baru atau itu ya, forklift itu bisa memindahkan barang lebih cepat dan lebih banyak. Itu sikap karyawan. Sikap karyawan ini bisa jadi bahwasannya bisa membantu perusahaannya lebih cepat atau kerjanya lebih rajin gitu ya, masuk pagi pulang sore tidak ada rokok dan sebagainya. Tuh, lanjut lagi. Yang baru masuk ikut langsung kuliah aja ya mas ya, jangan lupa absennya ya mas. Baru tadi sampai ini apa itu 16, ini kata 17 berarti kan ada 16 orang. Ya, saya lanjut lagi materinya. Di mana manajer itu agen perusahaan atau agen perubahan, change agent. Agen perubahan orang yang bertindak sebagai katalisator dan mengelola proses perubahan. Itu manajer atau agen perubahan. Di mana pada pandangan proses perubahan ada the game letter port, dan yaitu harusnya sebuah kapal besar berlayar. Contohnya nih, sebuah kapal besar berlayar di lautan yang tenang, memahami kemampuan kapal berlayar untuk perubahan seperti datangnya badai. Tuh. Nah, terus proses perubahan, unfreezing, chasing dan refreezing. Nah, itu banyak perubahannya. Unfreezingnya bagaimana? Chasingnya dicatur dan di-freeze. Terus perubahan dari suatu kesetimbangan dan atau kesetimbangan yang baru melalui 3 jalan. Yang pertama, meningkatkan driving process, menurunkan test testing process, kombinasi keduanya. Tuh. Nah, lanjutnya lagi, the weaving water rapid metaphor, sebuah perahu kecil yang melalui sungai yang beriak. Nah, di sini adalah terus contohnya itu belum memahami kondisi sungai. Nah, ini sangat power sekali ini. Perubahan adalah suatu yang alami, mengelola dan perubahan adalah suatu proses yang kontinu. Tadi lagi resistensi pada perubahan. Ada 3 alasan resisten pada perubahan. Ketidakpastian pertama, kedua prihatin berlebihan pada kepentingan pribadi. Ketiga, kepercayaan bahwa perubahan bukan perhatian terbaik perusahaan. Itulah. Nah, teknik menurunkan resistensi yang pertama ada banyak macamnya kan resistensi itu. Pendidikan, komunikasi. Nah, dengan banyak pendidikan, nah misalnya dengan banyak sarjana yang diciptakan dulu kan, maka banyaklah bisa menghilangkan ketegangan atau menambah kewawasan. Terus komunikasi dengan banyak sarjana bisa membuat komunikasi lebih baik, misalkan penyampaian materi, itu komunikasi dengan orang tua, orang rekan, karyawan, dan sebagainya. Komunikasinya tuh bisa tertata rapi dan sebagainya. Terus partisipasi, semakin banyak komunikasi baik, dari pendidikan makin tinggi, komunikasi makin baik, kan partisipasi makin baik juga. Nah, bisa menurunkan resistensinya. Terus fasilitas dan dukungan. Nah, di sini sangat penting lah fasilitasnya nih. Misalkan kita membuat produk nih, kita harus tahu fasilitasnya, kita harus ada pencetaknya, dukungannya dari pemerintah yang untuk menjualnya dan sebagainya. Terakhir negosiasi seperti itu. Jadi pengelolaan, mengelola perubahan. Pertama, perubahan pada struktur. Spesialisasi kerja, di mana contoh di salah satunya. Terus departementasi, rantai komando,
lebar kendali, span of control. Nah, di sini contoh dari tadi kan dijelaskan teknik pengelolaan perubahan. Nah, contoh-contohnya model untuk mengelola perubahan organisasi. Yang pertama, kekuatan berubah dari luar, ada pasar, tadi kan dijelaskan ada pasar, teknologi, perubahan sosial, terus perubahan politis, dalam perilaku dan proses dan macamnya. Hasil kinerja, pertama organisasi, kelompok, dan individu. Nah, di sini kita sebagai contohnya kita ambil contoh, karena kita di perguruan tinggi kan ada pendidikan. Pendidikan itu ada nama organisasi, di mana organisasi itu kalau di mesin ada HMM, itulah mereka harus tahu nih cara kerja gimana nih kalau kita punya kelompok bisa membuat sesuatu yang bisa bermanfaat masyarakat, ada pengabdian, lengkap. Nah, terus kelompok dan individu ini banyak contohnya kelompok-kelompok bisa UKM pada satu himpunan memiliki beberapa UKM itu yang bisa berjalan individu atau perorangan. Selanjutnya lagi diagnosis permasalahan. Di sini informasi, partisipasi, dan agen perubahan ini sangat penting untuk diagnosis permasalahannya. Di sini ada role-nya. Dan di sini ada bentuk-bentuk dari role. Oke, lanjut lagi. Nah, di mana di sini pada agen pengolahan. Nah, informasi partisipasi agen perubahan, di mana di sini ada informasi diagnosis perusahaan, berubah lagi dah, ada enak. Nah, di sini sendiri ada diagnosis permasalahan, ada informasi, terus partisipasi, agen perubahan. Nah, ini mempengaruhi fokus pada mengarahkan pada. Nah, di sini pemilihan cara yang struktural. Terus ada secara struktural, tugas, teknologi, aset manusianya. Ini paling mahal itu di aset manusianya, karena kalau untuk membuat teknologi itu lebih cepat daripada membuat manusia itu menjadi manusia atau kepribadian manusia itu sendiri sangat lambat. Aset manusia itu paling mahal. Tuh. Terus halangan dalam kondisi membatasi, yang pertama di sini ada penolakan perubahan, yang pertama. Terus iklim kepemimpinan. Nah, di sini yang maksud iklim kepemimpinan ialah bahwasanya iklim kepemimpinan itu perpindahan dari pemimpinan satu atau satu penambahan pemimpinan itu di sini mengartikan bahwa beda pemimpin, beda aturan. Itulah bahwa sangat layak karena setiap orang memiliki perbedaan masing-masing. Tuh. Terus organisasi formal, dalam organisasi formal di sini banyak lah formal yang formal itu yang diakui oleh pemerintah atau oleh perusahaan secara resmi. Tuh, misalkan yang baru hadir langsung ini aja Mas ya, yang baru hadir boleh absen langsung di mana itu. Ini yang terakhir yang terakhir Mas Abiyu Eka Saputra nih terakhir nih, sekitar masih ada 15 orang. Kalau semua total 17 berarti sekitar ada 16 orang ya. Jangan lupa absen ya Mas ya. Bentar. Ya monggo Mas, nggak apa-apa Mas. Yang baru hadir langsung absen aja. Terus absen di kolom chat aja Mas ya. Nggak apa-apa Mas, terlambat. Nggak, saya minum dulu ya. Nah, Iya. nah Mas? Oh tidak. Kenapa?
Mohon maaf Pak, baru masuk Pak. Sorry. Oke. Ya nggak apa-apa Mas. Ikuti materinya nanti Mas ya. Nah, Ya Pak, nanti saya tanyakan ke teman. Ya oke Pak. oke sama. Terima kasih. Ya Pak. Saya lanjut lagi di mana terakhir di budaya, kondisi dan yang membatasi. Di sini ada orang formal, terus budaya organisasi. Nah, budaya organisasi gimana sih? Nah, misalkan kalau mau masukin jurusan itu harus ada namanya pendaftaran. Pendaftaran itu seperti apa sih? Harus mengisi formulir. Nah, formulir itu apa aja isinya? Itulah budaya organisasi salah satunya. Atau budaya menghormati. Di sini ada menghormati yang sudah tua atau yang pimpinannya, itulah salah satu budaya. Terus diikuti oleh di sini maksudnya diikuti oleh penerapan metode waktu, ruang lingkup, eksperimen. Nah, waktunya kapan, terus ruang lingkupnya di mana, bereksperimen kita harus bisa menggunakannya. Nah, sini ada upaya umpan balik. Nah, penyediaan untuk misalkan sini evaluasi program. Pada evaluasi program itu ada umpan balik, terus penyelesaian, revisi, dan penguatan. Tuh. Nah, dari terus umpan baliknya arah ke sini. Arahnya sudah apa situ. Terus sampai sini ada yang tanya dulu? Cukup ya? Saya lanjutkan lagi. Bahwasannya di mana sentralisasi, ada dan formalisasi, terus rancangan kembali, jabaran, job redesign. Nah, di sini. Terus perubahan pada teknologi, pekerja, metode, peralatan, perubahan teknologi tadi sudah boleh sampaikan pekerjaannya misal yang tadinya 10 karyawan untuk membuat satu sepatu bisa jadi 5 karyawan, terus kerja cepat-cepat dengan bertambah metode. Nah, tadinya metodenya mesinnya cuma 1 atau 4, 10 orang. Nah, kita dengan mesin tambah 5 atau 6 itu mempercepat peralatannya itu sebagai penunjang. Perubahan pada manusia, pertama ada sikap, kedua ekspektasi, ketiga perilaku. Tuh, perubahan pada manusia seperti apa sih? Kan manusia itu makhluk yang paling sulit. Itu salah satu aset. Kalau udah jadi lebih enak, kalau belum jadi butuh waktu proses. Nah, sikap dan ekspektasi dan perilaku. Nah, di sini selanjutnya ada teknik pengembangan organisasi. Dalam teknik pengembangan organisasi ada sensitivitas atau training, interaksi, kelompok, dan yang tak terstruktur. Ketiga, selanjutnya ini di mana ada pengembangan organisasi ada namanya survei feedback, proses konsultasi, team building, intergroup development, perubahan sikap dan persepsi. Tuh. Terus selanjutnya lagi, bentar ya. Oke sih. Nah, di sini ya ada bahwasannya masih tentang materi. Nah, teknik-teknik pengembangan organisasi. Di sini PO itu formal organisasi ya. Pada pengembangan organisasi untuk perorangan pertama latihan yang kita adalah PO pertama yang cukup luas, nah di mana orang itu sensitif. Terus PO itu pengembangan organisasi di mana untuk 2 atau 3 orang. Analisa transaksional memusatkan perhatiannya pada gaya dan isi komunikasi. Transaksi atau berita antara orang-orang. Nah, di sini komunikasi itu banyak. Dan salah satu berita atau transaksinya komunikasi kan satu dengan orang lainnya atau teman kelompoknya. Misalkan ini ada pertemuan ke-6, sekarang kan pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 itu ada soal-soal tugas yang harus diisi itu bagaimana itu. Nah, makanya kalau kita harus transaksi dan komunikasi dengan teman-teman untuk menjawab pertanyaannya. Itu selanjutnya PO untuk tim dan kelompok. Nah, dalam konsultasi proses, seorang konsultan bekerja dengan anggota organisasi untuk membantu mereka mengalami dinamika hubungan-hubungan pekerjaan dalam berbagai situasi kelompok dan tim. Nah, itu pokoknya pada teknik pengembangan organisasi selanjutnya adalah PO untuk hubungan-hubungan antara kelompok. Ini merupakan pertemuan 1 hari yang diikuti oleh semua manajer organisasi di mana mereka membahas berbagai masalah
menganalisa sebab-sebab yang mendasari dan merencanakan kegiatan-kegiatan terpikirkan. Di sini adalah bisa Zoom meeting atau kita diskusi langsung dengan orang-orang hebat. Di sini belajar, yaitu kita membawa permasalahan masing-masing dan dibuka untuk mencari solusinya bagaimana. Terus di dalam teknik pengembangan organisasi ada namanya PO untuk pengembangan organisasi untuk organisasi keseluruhan. Nah, teknik survei umpan balik dapat digunakan untuk memperbaiki operasi keseluruhan. Nah, di dalam organisasi sendiri ada model pengembangannya. Tadi kan tekniknya, teknik uh, ya, masuk ya. Ya, belajar ya. Yang baru masuk jangan lupa absen ya. Absennya di kolom chat aja ya. Oh iya Pak, oke. Kalau nggak absen nggak saya hitung masuk nih soalnya nih. Oke sih. Ntar saya tulis dulu ya. Pembagian ada 17 orang. Tadi contohnya begini. Ya monggo, kenapa Mas? Ada yang tanyakan Mas? Coba Mas Andrian. Kenapa Mas? Atau Mas Adi Supriyadi atau Mas Nova, kenapa Mas? Ada yang ditanyakan? Maaf Pak, ini suaranya kecil ya di saya ya Pak? Jelas kok di sini? Kok di saya kecil ya? Kecil ya? Oh, Iya. nanti ini aja Mas, bisa nanti download aja Mas ya. Oh ya udah Pak. Maaf nih ya Nanti, Pak. oke, mangga. Terus Mas Nova apa Mas? No. Monggo Mas, kenapa Mas? Halo? Oh, putus suaranya ya. Ya. Oh, enggak ada. Oh, Mas Nova apa Mas? Halo? Oh, tidak ada ya. Lanjut lagi aja materinya ya. Oh, bisa ya. Saya open semua ya. Oke. Cukup. Saya lanjut lagi Mas. Oh, chat personal aja Mas. Coba chat personal aja Mas. Chat aja Mas, coba chat. Mas Nova coba chat. Ada apa Mas? Mau nanya apa nih? Mau nanya apa? Coba Mas, chat aja Mas. Enggak ditanya. Kedengaran suaranya kan udah, aduh, putus lagi. Oh, tunggu aja Mas, tunggu Mas, tar Mas. Tar ya. Oh, baik Pak. Oke.
Kalau nggak nanti aja Mas, nanti saya kasih link ini ya, betul link YouTube-nya atau enggak cari aja link YouTube-nya aja terus saya share ke Mas tadi ketuanya siapa Mas Satria ya. Saya share ke Mas Satria aja tar. Bisa di-download sendiri tar. Untuk linknya kalau misalkan suaranya kecil atau di sini sih udah kerekam sih saya rekam buat ini ya. Oh baik, sama-sama Mas. Baik, terima kasih. Saya lanjut lagi materinya ya. Saatnya udah muncul sih Baik, sebenarnya Mas. Pak. Mohon maaf, Pak. Kenapa? Ya, itu ada tugas kan ya, Pak ya? Tugasnya nggak ada Mas. Oh, nggak ada. Oh, Nggak ada. maaf. Iya, iya. Mohon maaf, Pak. Karena baru masuk tuh. Jadi saya nanya yang ada. Terima kasih, Pak. Mungkin bukan tugas Mas ya. Ini ke forum diskusi aja nanti diisi. Itu aja sih forum diskusinya. Kalau nggak, kalau salah nggak ada tugas sih. Kalau saya cek dulu ya Mas ya. Paling tugas struktural sih yang saya kasih biasanya Mas. Yang di e-learning. Iya, Pak. Tahu, Pak. Nah, oke sip. Ntar forum diskusinya diisi aja lah. Kalau jaringannya agak. Oke, saya lanjut lagi materinya. Kelas kok. Nah, pada tadi kan teknik-teknik pengembangan organisasi ada satunya saya lanjut ya. Ada pengembangan organisasi untuk perorangan, untuk pengembangan organisasi untuk 2 atau 3 orang, pengembangan organisasi untuk tim dan kelompok, pengembangan organisasi untuk hubungan antara kelompok, terus pengembangan organisasi untuk organisasi keseluruhan. Nah, dalam pengembangan organisasi, di sini ada model pengembangan yang dijelaskan pada gambar terdapat dalam pembahasan model pengembangan organisasi. Nah, menggambarkan bahwa program pengembangan organisasi dimulai dari pengenalan bahwa dalam organisasi tersebut terdapat persoalan. Yang kedua, dalam model pengembangan tadi kan ada teknik-teknik model. Pertama, kedua kemudian persoalan didiskusikan sehingga tercapai suatu kesamaan pendapat. Yang selanjutnya berdasarkan persoalan tersebut dilakukan analisa organisasi yang bertujuan untuk meneliti kembali persoalan tersebut serta untuk mencari sebabnya bagaimana, sebab dan akibat. Model pengembangan organisasi selanjutnya yaitu di sini ada hasil analisa, kemudian disampaikan kepada anggota organisasi dalam bentuk umpan balik. Tanggapan terhadap umpan balik tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan strategi perubahan. Seterusnya, dalam tahap selanjutnya, strategi tersebut dilaksanakan dalam bentuk intervensi nyata untuk kemudian diukur dan dinilai hasilnya. Dan pada akhirnya disampaikan berupa umpan balik. Nah, itulah model-model pengembangan organisasi. Banyak contoh-contoh yang di sini ada 6. Yang model pengembangannya tadi kan ada 5 di teknik pengembangan. Nah, di beberapa isu dalam mengelola perubahan budaya organisasi mengimplementasikan pertama PKM. Re-engineering menangani stres karyawan. Nah, sini kenapa stres karyawan masuk dalam isu perubahan, karena karyawan itu adalah salah satu aset paling mahal di dalam perusahaan. Walaupun misalkan mesin kalau rusak udah baiknya nggak bisa ganti. Nah, manusia itu kalau udah bagus kinerjanya nggak bisa digantikan gitu. Terus ini ada beberapa isu dalam perubahan. Nah, selanjutnya tema selanjutnya ada kepemimpinan. Kepemimpinan itu di sini bahwa kepemimpinan menyatakan bahwa sebelum ke arah itu nanti ada pengertian dan kependekatan. Di dalam kepemimpinan ada suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh dari kegiatan-kegiatan dari kelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya. Kedua, implikasinya menyangkut orang lain. Ketiga, menyangkut pembagian kekuasaan. Selain mengarahkan juga menggunakan pengaruh. Itulah pengertian dari pendekatan. Nah, sini kepemimpinan ada 3 pendekatannya. Yang pertama, kepemimpinan sebagai kombinasi sifat-sifat yang tampak
Maksudnya sifat tampak tuh misalkan bersih, terus berwibawa dan lain sebagainya, itu tampak terlihat. Terus mengidentifikasikan perilaku pribadi yang berhubungan dengan kepemimpinan, terus pandangan situasional. Sifat-sifat penting, di mana kemampuan sebagai pengawasan, terus kebutuhan akan prestasi, ya di mana prestasi itu kalau semakin banyak prestasi bisa menjadi sukses, itulah kunci dari sukses, banyak prestasi dan baikkan relasi sebenarnya sih, lebih intinya di relasinya. Terus ditambah dengan kecerdasan, kebijakan yang kreatif. Nah, kecerdasan itu bisa diambil dengan cara, kalau salah satu kebijakan itu diambil dengan banyaknya kita diskusi dengan orang. Nah, kecerdasan itu terbentuk dari kebijakan dan kreativitas salah satunya. Kreativitas kita lebih banyak ketemu orang, membuat sesuatu yang bisa digunakan. Itu kreativitas. Nah, selanjutnya sifat-sifat pentingnya ada ketegasan, kita harus tegas mengambil keputusan kalau sebagai pemimpin, sebagai supervisor, manajer, dan lain sebagainya. Nah, di dalam karyawan juga harus kita tegas dalam membuat produk-produknya yang diperintahkan oleh manajer. Nah, di sini kepercayaan diri, kita harus punya kepercayaan diri bisa membuat produk, itulah salah satu kepercayaan. Terus inisiatif. Nah, di sini yang harus digarisbawahi bahwa dalam inisiatif itu harus kita cari tempat ruang dan peluang. Di mana inisiatif ini sangat berpengaruh ya. Pengaruhnya misalkan jangan terlalu inisiatif, misal produksi 10.000, sedangkan bahan hanya mentok di 11.000. Nah, kita mau inisiatif nih, nah kita bikin banyak, bisa bikin 20.000 dengan cara matanya dibagi-bagi, itu nggak boleh. Itu terlalu inisiatif. Inisiatif yang positif dan yang negatif, lihat dari dampaknya, itu inisiatif. Terus dalam peningkatan sifat, nah di mana dalam peningkatan sifat oleh seorang pemimpin, yaitu ada seorang pemimpin itu dilahirkan. Sifat kepemimpinan boleh jadi merupakan sifat bawaan dari lahir, sangat mendukung, itu sangat bagus. Cuman ada seorang pemimpin itu bisa dipersiapkan, diajarkan tuh dengan pendidikan kepemimpinan, salah satunya perkuliahan ini. Perkuliahan itu di satu universitas swasta, itu pemula nih, di mana pendidikan kepemimpinan itu pasti dibentuk karena misalkan salah satu nih ada ketua kelas itu mengatur teman-temannya, memberikan info dan lain sebagainya. Atau nanti pergantian nih, nanti ada acara kegiatan, itu bisa jadi pendidikan. Dan selanjutnya pendekatan perilaku pada pemimpinan, pertama fungsi kepemimpinan, kedua pemecahan masalah, ketiga pemeliharaan kelompok. Nah, fungsi apa sih? Sama bisa memecahkan sebuah masalah yang ada di sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Pemeliharaan kelompok, nah inilah sangat penting karena kelompok hanya dibentuk kalau tidak ada dipelihara, dia bakal pecah atau hilang salah satu. Nah, kalau jadi mungkin kalau di mahasiswa ada namanya kupu-kupu, kuliah atau kurang hilang, itu banyak yang macamnya. Nah, disinilah perlunya pemeliharaan kelompok. Terus gaya kepemimpinan. Nah, di dalam gaya kepemimpinan ada orientasi tugas, terus orientasi hubungan karyawan. Nah, ini sangat penting. Tugas dan hubungan karyawan itu sangatlah penting, sangat berkesinambungan. Tugasnya karyawan apa, terus tugasnya pemimpin bagi apa, dan lain sebagainya. Tuh. Pemikiran ini melahirkan antara lain model kepemimpinan Butler. Nah, sini ada pendekatan situasional. Apakah gaya kepemimpinan yang ideal, kepemimpinan itu kompleks, gaya paling tepat tergantung pada beberapa variabel yang saling berhubungan. Nah, di sini ada pemikiran itu melahirkan antara lain Pat Goal teori Robert House. Nah, teori kepemimpinan oleh model Butler, di mana suatu teori yang menunjukkan bahwa efektivitas kelompok tergantung pada kesesuaian antara gaya kepemimpinan dalam berinteraksi dengan bawah, maksudnya bukan bawah ya, dengan yang di bawahnya, mungkin bawah lebih tepat ya, dan kondisi untuk memberikan kontrol dan pengaruh pada pemimpin. Ada dua tipe gaya seorang dalam kepemimpinan, yaitu orientasi pada tugas, kedua orientasi pada hubungan dengan bawahannya atau karyawannya, maksudnya sini. Nah, di sini ada otoriter, demokratis, dan laissez-faire, di mana pada otoriter itu sendiri pemimpin menahan semua tanggung jawab, kewenangan dan tanggung jawabnya, otoriter. Terus demokratis. Nah, di sini demokratis, pemimpin mendelegasikan sebagian besar wewenang dan tetap mempertahankan tanggung jawab utama. Nah, demokratis kita, negara Indonesia, kita pernah menggunakan otoriter dan demokratis. Nah, di zamannya terus laissez-faire,
yaitu pemimpin menyerahkan tanggung jawab dan wewenang kepada kelompok. Nah, misalkan contohnya nih, kansler Jerman itu pemimpin, cuman dia ada kelompok atau perdana menteri ya, ada, atau Inggris itu. Nah, terus pemimpin menugaskan seseorang melaksanakan tugas tertentu pemimpin. Nah, terus demokratisnya pekerjaan dibagi berdasarkan partisipasi seseorang mengambil keputusan. Nah, di mana pada laser para kelompok atau para anggota kelompok diminta untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan kehendak dan kemampuan. Nah, banyak macam-macamnya. Ini aja langsung. Komunikasi lebih banyak dari atas ke bawah, nih otoriter nih. Nah, misalnya contoh nih, kamu harus membuat barang sekian, sekian, sekian. Misalnya 10, 10, 10. Jangan nolak, kamu boleh nolak. Padahal udah malam hari sebelum membuat. Terus demokratis, komunikasi berjalan dua arah secara aktif. Nah, ini banyak di demokrasi sendiri komunikasi itu bagus, cuman banyak beda pendapat karena sama-sama menguasai. Terus pada lainnya komunikasi lebih banyak mengalir secara horizontal, samping di antara para rekan sekerja. Ini kurang bagus karena kalau banyak komunikasi nggak kerja-kerja juga nggak ada hasil. Di dalam plus minus dan di sini Anda memberikan tekanan untuk menghasilkan kinerja yang teratur dan bisa diramalkan. Ini secara otoriter. Nah, kita tahu nih, kita membuat sebuah perusahaan produk. Nah, di secara otoriter kita tahu nih, jadinya seperti ini A, B, C, dan D. Atau sebuah sepatu. Kita membuat untuk sepatu nih, hasilnya bentuk sepatu yang bisa dipakai. Demokratis, memberikan komitmen personal melalui partisipasi. Yang pada laser, ya di mana memungkinkan timbulnya inisiatif untuk melakukan suatu pekerjaan yang dianggap sesuai tanpa harus ada campur tangan atasan. Nah, memandukan inisiatif pribadi, proses dan demokrasi menghabiskan waktu. Nah, demokrasi banyak waktu yang harus karena kan demokrasi yang butuh waktu komunikasi dan jalan. Nah, di sini pada otoriter itu memerlukan inisiatif pribadi. Misalkan membuat sepatu idenya hanya itu aja, hanya kakinya kanan kiri, kenapa nggak kakinya banyak? Atau sepatunya modis, atau yang pakainya ringan. Gitu. Kelompok dapat terombang ambing karena arahan pemimpin yang tidak jelas. Ini adalah laser fire. Ini jangan digunakan. Kita yang di Indonesia lebih baik menggunakan demokrasi. Tapi ada beberapa daerah yang menggunakan otoriter, misalkan adat, itu sangat otoriter. Nah, selanjutnya lagi di dalam teori kepemimpinan pertama ada grid and man theory. Nah, ini 10 menit lagi ya kita kuliahnya ya, sampai jam 1:40. Ini masuk. Inggris. Ini baru ada langsung absen aja ya. Waduh, hafal. Yang baru masuk jangan lupa absennya ya. Oke, saya lanjut materinya. Bentar lagi. Nah, di sini ada namanya teori kepemimpinan pertama, Great Man Theory. Tadi kan disebutkan bahwa di sini ada otoriter, demokrasi, laissez-faire, dan itu adalah sebuah kepemimpinan. Nah, di sini saya lanjutnya lagi ada kepemimpinan. Nah, di sini banyak memberikan teori kepemimpinan. Contohnya satu Great Man Theory, salah satu
kan teori itu teori yang laki-laki yang baik, yaitu teori yang baik ini. Di mana menurut teori kepemimpinan ini seorang pemimpin besar terlahir sebagai pemimpin yang memiliki ciri-ciri istimewa yang mencakup pertama memiliki karisma, kecerdasan, kebijaksanaan, dapat menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk membuat berbagai keputusan yang memberi dampak besar bagi sejarah manusia. Karisma sendiri menunjukkan kepribadian seseorang yang dicirikan oleh pesona pribadi, daya tarik yang disertai dengan kemampuan komunikasi interpersonal dan persuasi yang luar biasa. Selanjutnya, di sini teori ini sebagai besar bersandar pada pendapat-pendapat yang ditemukan oleh Thomas Charlie di abad 19 yang pernah menyatakan bahwa sejarah dunia tidak lain adalah sejarah hidup orang-orang besar. Menurutnya, seorang pemimpin besar akan lahir saat dibutuhkan sehingga para pemimpin itu tidak bisa diciptakan. Nah, di sini maksudnya bahwasannya Thomas Charlie itu mengatakan bahwa pemimpin besar itu dengan tempaan, misalkan banyak permasalahan atau salah satu manajer itu banyak pelatihan, itu salah satu di manajer kalau pemimpin yang besar atau pemimpin dia itu dari dipilih atau bisa dengan banyaknya pertimbangan lain sebagainya. Selanjutnya, dalam teori kepemimpinan kedua, ada trend teori, di mana teori ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari Friedman teori, yang mengatakan bahwa pemimpin dilahirkan dan bukan diciptakan. Leaders are born and not made. Tapi sejalan dengan pemikiran mazhab behavioralis pada peneliti di tahun 1990 berkesimpulan bahwa karakteristik pemimpin tidak seluruhnya merupakan bawaan sejak lahir, namun diperoleh melalui pembelajaran dan pengalaman. Karena itu mereka berkesimpulan bahwa pemimpinan yang efektif dapat dipelajari. Misalkan, riset mereka menunjukkan bahwa ada karakteristik individu yang dimiliki oleh seorang pemimpin sehubung dengan kepemimpinan efektif, yaitu kecerdasan, pengetahuan, keahlian, dominasi, percaya diri, energi yang tinggi, toleran terhadap stres, integrasi, dan kejujuran dalam kemampuan. Ini bisa dibaca sendiri atau dicari referensi lain, monggo. Kalau ini dalam teori kepemimpinan banyak kok manajemen industri bukunya. Nah, selanjutnya lagi di sini ada namanya pada manajemen industri ada namanya teori kepemimpinan dengan behavior style teori. Nah, di selama Perang Dunia Kedua, diambil studi mengenai kepemimpinan mengalami perubahan arah yang disignifikan dari ciri individu menjadi pola perilaku pemimpin yang disebut dengan leadership style atau pemimpin metode penampilan. Dengan demikian, maka fokuslah beralih dari siapa pemimpin itu menjadi bagaimana seorang pemimpin berlaku atau menjalankan gaya kepemimpinan. Berbagai peneliti awal menyebutkan adanya 3 gaya pemimpin, yaitu gaya kepemimpinan otoriter, yang demikian, mana otoriter itu di tahun 50-an. Itu di Indonesia pernah otoriter, leadership style. Gaya kepemimpinan demokratis leadership style. Nah, di dalam mengukur gaya kepemimpinan model Fedler Visioner LPC. Nah, Lead Private Co-worker. Pertama, 16 pasang kata sifat yang diskor 1 sampai 8. Total skor tinggi orientasi pada hubungan, total skor rendah orientasi pada tugas. Evaluasi situasi yang ada, hasil kuesioner tersebut kemudian digunakan untuk menyelesaikan bagi pemimpin yang dengan situasi tersebut. Nah, di sini macam-macamnya banyak. Modal contingency failure. Nah, lesson 8, dan nilai-nilai 1 sampai ada 1 dan 8. Ini nilai-nilai seperti ini kan, bagi sendiri aja. Terus kelemahan pengukuran model Fedler, tidak mengukur 3 dimensi contingency, yakni hubungan pemimpin dan anggota, tingkat kepercayaan dan respek bawaan terhadap pemimpin. Kedua, struktur tugas, prosedural dalam memberikan tugas-tugas. Ketiga, posisi kekuasaan, pengaruh pemimpin yang memiliki kekuasaan berlebih seperti pada aktivitas pelarikan, PHK, disiplin, promosi, dan pengkajian. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan. Ada sampai sini yang ditanyakan dulu? Halo? Halo? Ada yang ditanyakan dulu? Sampai sini tentang kepemimpinan, tentang materi kuliah pada manajemen industri ini. Sebelum saya tutup. Cukup saya rasa, Pak. Cukup ya.
Yang belum absen monggo segera absen ya. Sebelum saya tutup ini mata kuliahnya. Kalau udah tutup saya nggak bisa absen lagi ya. Bentar Pak, saya belum absen. Absennya lewat chat ya Pak. Kenapa? Absennya lewat chat apa gimana? Iya, coba. Saya tampilkan dulu ya nih ya, yang sudah absen ya. Nih, ada 17 orang yang baru absen. Sini ada Muhammad Iqbal, Tahiyatul Nasrun, Muhammad Ribut, Sumardiono, Fatur Rahman, Bima Prayoga, Ari Kurniawan, Rizky Alfian, Inatul Aziza, nah dan ini sebagainya lah. Tuh, Ajun, Muhammad juga, terus sampai sini. Ini 2 menit lagi absennya ya. Saya Pak belum. Hah? Saya belum Pak. Oh, April baru ini ya berabsen ya. Ntar saya tulis dulu mas. Lan. Oh. Ya, 2 menit lagi ya. Makasih Pak. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak salah 2 minggu lagi kalian UTS. Monggo segera disiapkan ya. Jangan lupa ngisi forum diskusinya dan tugasnya ya. Forum diskusinya dan tugas-tugasnya itu kalau ini kan ada speaker ya. Kalau speaker mah langsung aja nanti saya absen. Terus untuk tugasnya itu dan forum itu sebagai ini itu sebagai absen. Tuh. Sekian mungkin dari saya untuk mata kuliah manajemen. Mohon maaf bila ada salah kata dalam menyampaikan materi kuliah pada siang hari ini. Saya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitasnya pada hari ini. Pak, saya udah absen belum, Pak? Hah? Mas Alvin nama mas? Alif Nanda Setiawan. Oh, mana mas? Di ini mas, di komen. Oh iya, iya. Iya, Pak. Siapa? Tunggu mas ya. Iya. Nama mana? Aduh, tidak cuma yang masuk cuma 18 ya. Kalau yang udah absen boleh monggo keluar dari room boleh.
Oke, terima kasih. Monggo Mas, saya izin keluar Mas ya. Oke.